Baik, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya doakan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan aman dalam perlindungan Tuhan. Saya kembali dalam program Devotion from Home. Kita ada di dalam pembahasan di dalam kitab 1 Yohanes 2. Kita masih dalam kitab 1 Yohanes 2. Saya akan membacakan hari ini ayat 7 dan ayat ke-8. Akan saya bacakan. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ayat ke-8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Saudara, minggu lalu kita sudah membahas di ayat ketiga dan ke-6, di mana firman Tuhan mengatakan tanda dari orang yang mengenal Allah ialah ia yang melakukan perintah-perintahnya. Nah, pagi ini kita akan belajar apa perintahnya, apa perintah Tuhan. Nah, di dalam ayat 7 dan 8 ini ada perintah lama dan perintah baru. Nah, apa itu perintahnya? Di ayat ke-7 dikatakan, perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Nah, perintah yang telah kamu dengar itu adalah perintah lama yang dikatakan sebenarnya kamu sudah lama tahu. Ya, telah ada kepada kamu firman itu dari mulanya. Apa itu? Yaitu perintah yang telah ada di dalam hukum Taurat, dalam kitab yang ditulis oleh Musa, yaitu dalam Imamat 19 ayat 18, yang mengatakan, melainkan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, Yesus sendiri juga mengkonfirmasi perintah lama ini ketika Yesus ditanya oleh seorang Farisi. Nah, ini terdapat dalam kitab Matius pasal 22 ayat 39. Yesus mengatakan kepada orang Farisi ketika orang Farisi bertanya ini kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, pertanyaan ini ternyata tidak hanya dari orang Farisi saja. Jawaban yang sama ditanya oleh orang yang berbeda, yaitu orang anak muda yang kaya, yang pernah bertanya juga kepada Yesus, Guru, aku sudah melakukan semuanya. Apalagi yang bisa aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Di dalam Matius 19 ayat 19. Dan juga ada yang lain lagi, yaitu ahli Taurat, orang Yahudi bertanya juga. Dari tiga orang bertanya ini, Yesus menjawab jawaban yang sama, yaitu Yesus mengambil dari perjanjian lama, dari hukum Taurat. Yesus mengatakan inilah jawabannya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus tahu motivasi mereka. Mereka hidup di bawah hukum Taurat. Dan mereka merasa mereka sudah melakukan perintah ini. Dan mereka berusaha menguji Yesus. Dan motivasi mereka mencari pembenaran berdasarkan usaha mereka sendiri. Namun kita lihat di ayat ke-8. Namun perintah baru juga kutuliskan kepadamu. Jadi di saat yang bersamaan ada perintah yang lama. Tapi Yohanes juga mengatakan ada perintah yang baru. Ada perintah baru yang kutulis kepadamu. Telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Yaitu Yesus Kristus adalah terang itu yang bercahaya kepada umat manusia. Ketika Yesus datang, Yesus membawa pesan dari surga. Yesus memberikan perintah yang baru. Jika kepada orang Farisi, orang muda yang kaya, dan ahli Taurat, Tuhan Yesus mengatakan mengutip perintah lama ini seperti dalam kitab Imamat tadi, namun kepada murid-muridnya, kepada murid-murid inti Tuhan Yesus,
yang waktu itu tinggal 11. Tinggal 11. Karena satu Yudas sudah pergi meninggalkan Yesus untuk mengkhianati dia. Kepada 11 murid inti Yesus ini, Yesus mengatakan hal yang berbeda. Dia mengatakan di Yohanes 13 ayat 34. Yesus mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Rupanya Yohanes juga teringat memori, teringat momen-momen ketika Yohanes pun hadir di dalam meeting tersebut. Ada 12 orang di situ. Yesus bersama dengan 11 orang muridnya. Di dalam pertemuan terakhir, perjamuan terakhir, Yesus mengatakan, dan Yohanes masih mengingat pesan dari Tuhan Yesus itu. Perintah baru yang diberikan kepada 11 murid ini, yaitu saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita, mengasihi manusia, mengasihi kamu 11 murid ini. Pesan mengasihi yang Yesus sampaikan, saling mengasihi, adalah kasih yang tidak satu arah. Tapi saling berarti melibatkan semuanya. Terlibat kontribusi, saling mengasihi. Jadi tersirat juga di sini. Ada perbedaan. Suatu Yesus menyampaikan kepada orang Farisi, berbeda dengan waktu Yesus menyampaikan kepada murid. Kenapa? Karena kepada orang Farisi, ya, Yesus tahu motivasi mereka. Kepada orang Farisi ini, mereka hanya mencari pembenaran. Jadi Yesus tahu bagi mereka ini, mereka sulit untuk mengasihi orang lain. Mereka sulit, jangankan seperti Yesus mengasihi mereka. Mereka kasih orang lain seperti dirinya sendiri, itu pun sulit buat mereka. Apalagi berkorban menyerahkan nyawa bagi orang lain, tidak mungkin mereka lakukan, tidak bisa mereka lakukan. Karena yang ada di dalam diri mereka, orang Farisi, orang Yahudi yang tidak mengenal Yesus, yang hanya ada di dalam diri mereka adalah egoisme, mementingkan diri sendiri, kasih kepada dirinya sendiri melebihi dari kasih orang lain. Jadi sulit buat mereka untuk bisa mengasihi orang lain. Saudara, ini adalah gambaran juga kehidupan kita di luar Kristus. Kita akan mengalami kesulitan yang sama dengan orang Farisi ini. Jangankan seperti Yesus menyerahkan nyawanya mengasihi manusia. Mengasihi manusia seperti diri kita sendiri aja itu pun juga sulit untuk dilakukan. Maka Yesus sampaikan ini, apa yang mudah dimengerti oleh orang Farisi, yaitu hukum Taurat. Itu juga susah buat mereka lakukan. Makanya Yesus juga mengatakan perintah baru ini, yaitu kasihi sesama manusia seperti Yesus. Itu tidak mudah. Seperti Yesus menyerahkan nyawanya, berkorban, disiksa, disalibkan, mati bagi manusia yang mengkhianati Yesus. Yesus terlebih dahulu mengasihi manusia. Jauh sebelum manusia bisa menerima Yesus, Yesus telah lebih dulu mengasihi manusia. Itulah yang disebut kasih. Dalam bahasa asli Yunaninya agape. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang memberi, kasih yang rela berkorban. Yesus menyampaikan ini pertama kepada 11 murid inti yang telah dia pilih. Perintah lama dan perintah baru, kedua-duanya ini adalah perintah dari Allah Bapa di surga, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Saudara, ini adalah perintah, bukan himbauan, bukan anjuran untuk kita manusia saling mengasihi satu dengan yang lain. Perintah yang lama ada di bawah hukum Taurat. Perintah yang lama seperti diri sendiri, itu usaha manusia di bawah hukum Taurat. Tapi perintah yang baru adalah seperti kasih Kristus ada di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Inilah perbedaan perintah lama dengan perintah yang baru. Jadi kasih itu adalah yang dimaksud rela menyerahkan nyawanya, rela mengorbankan nyawanya, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi rela memberikan. Itulah kasih agape yang tidak menuntut
balas. Saudara, bahkan di dalam perjamuan terakhir ini, kalau kita baca itu dari Yohanes 13 sampai Yohanes 17, disitulah notulen meeting. Yohanes yang menulis pertemuan itu. Di dalam notulen meeting itu, Yohanes mencatat ada 3 kali Yesus menyampaikan, kasihilah sesamamu manusia sama seperti aku mengasihi kamu. 3 kali Yesus mengatakan. Yang pertama dalam Yohanes 13 ayat 34. Yang kedua dalam Yohanes 15 ayat ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah yang ketiga diulang lagi di dalam meeting yang sama, di lokasi yang sama, di waktu yang sama juga. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Saudara, jika di dalam sebuah meeting ditekankan 3 kali, berarti betapa pentingnya pesan ini. Betapa ini ditekankan oleh Tuhan Yesus, yaitu kasihilah, saling mengasihilah seorang akan yang lain, seperti aku mengasihi kamu. Ini sangat penting. Saudara, untuk kita akan lebih mudah mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita. Namun Yesus tahu akan sulit untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Tidak mudah untuk mengasihi, apalagi mereka yang menyakiti kita. Yesus tahu, Tuhan tahu. Ketika Tuhan tahu betapa sulitnya, kenapa ia juga tetap memberikan perintah itu kepada manusia? Kenapa kepada 11 murid ini Yesus tidak mengatakan yang sama? Cukup kamu kasihi dia, kasih saudaramu, saling mengasihi, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kenapa kepada 11 murid ini sepertinya lebih berat perintahnya, perintah baru ini lebih berat sepertinya. Yaitu dikatakan, seperti aku mengasihi kamu. Ada standar yang lebih tinggi yang Tuhan berikan kepada 11 murid ini. Sebagaimana tadi di ayat ketiga ya, orang yang mengenal Tuhan adalah mereka yang menuruti perintah-perintahnya. Yesus tahu murid-murid ini semakin hari semakin mengenal Yesus. Karena itu Yesus memberikan perintah khusus ini kepada 11 murid ini. Di akhir dari pertemuan, Yesus menutup pertemuan ini dengan doa. Yesus mendoakan 11 murid ini kepada Bapa di surga. Saudara, ada yang menarik di dalam doa Yesus. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi boleh disimpulkan, pesan atau perintah baru yang Tuhan berikan bukan hanya kepada 11 murid ini, tetapi kepada semua orang yang percaya akan pemberitaan, akan berita yang akan mereka sampaikan ini. Berarti termasuk kita yang percaya akan pemberitaan yang disampaikan oleh 11 rasul ini, yang sedang kita bahas sekarang. Yesus juga mendoakan kita. Yesus tidak hanya memberi perintah kepada 11 murid ini. Yesus juga mendoakan 11 murid ini. Yaitu apa doanya? Bahkan di terakhir, di ayat ke-25, Yesus mendoakan murid-murid. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Yesus menutup doanya dengan berkat kepada murid-muridnya. Memohon berkat dari Bapa di surga untuk murid-muridnya. Karena Yesus pun tahu 11 murid ini pun tidak akan sanggup untuk memenuhi perintahnya, untuk menjalankan perintahnya, mengasihi sesama manusia. Tanpa Yesus, murid-murid pun tidak sanggup. Demikianlah kita. Yesus pun tahu,
tanpa Yesus pun kita juga tidak akan sanggup untuk mengasihi sesama manusia seperti Yesus mengasihi kita. Kita pun tidak akan sanggup. Makanya Yesus berdoa, aku berdoa kepada Bapa supaya kasih yang Bapa berikan kepada aku, kepada Yesus, supaya kasih itu, agape itu, kasih itu ada juga di dalam 11 murid ini. Dengan demikian ada juga di dalam kita. Dan Yesus katakan, dan aku di dalam mereka. Saudara, ini luar biasa. Yesus tidak hanya kasih perintah, tapi Yesus juga berdoa kepada Bapa. Bapa, aku mohon supaya aku ada di dalam mereka. Yesus tidak meninggalkan 11 murid ini. Yesus menyertai dan dia berdoa supaya aku bersama-sama dengan ke-11 murid ini. Apa bukti kebersamaan Yesus dengan 11 murid itu? Yaitu dia menyampaikan, aku mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan ini juga doa Yesus buat orang yang percaya kepada pemberitaan itu, yaitu kepada kita. Saudara, perintah baru yang Tuhan berikan kepada kita untuk saling mengasihi. Bukan hanya sekedar perintah, tapi ada kuasa yang menyertai dari perintah itu, yaitu kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan, kasih Kristus, yaitu Yesus mau tinggal di dalam kita, supaya kita bisa mengasihi. Saudara, mungkin saudara dalam pergumulan untuk mengasihi. Mungkin saudara bergumul berat. Mungkin kita kesulitan untuk bisa mengasihi saudara-saudara kita. Mungkin saudara sulit untuk mengampuni. Mungkin saudara berusaha dengan kekuatan saudara sendiri untuk mengampuni, untuk mengasihi. Saudara, ada dua pilihan. Kita mau seperti orang Farisi yang terus struggle berusaha dengan kekuatannya untuk mengampuni, untuk mengasihi, dan hidup di bawah hukum Taurat untuk mencari pembenaran untuk mengasihi. Atau kita ingin seperti murid-murid, yaitu murid-murid yang mengenal Allahnya, sehingga Tuhan mencurahkan kuasanya, sehingga Tuhan hadir di dalam diri mereka, di dalam hati mereka. Saudara, pilihan di tangan kita. Kita mau hidup di bawah hukum Taurat, atau kita hidup di bawah hukum kasih Kristus, yaitu hukum kasih karunia. Dengan kekuatan kita tidak akan mampu untuk mengasihi orang lain. Bagaimana untuk kita bisa mengasihi saudara kita? Bagaimana untuk kita bisa mengasihi saudara kita seperti Yesus mengasihi manusia? Jawabannya adalah kita butuh Yesus. Kita butuh kasih Allah tinggal di dalam kita. Yaitu Yesus diam di dalam kita. Seperti doanya Yesus. Bagaimana supaya Yesus diam di dalam kita? Kita perlu membuka hati dan menerima Yesus Kristus menguasai, tinggal di dalam kita, menguasai hidup kita. Dan Dia, Tuhanlah yang akan memberikan kemampuan untuk kita bisa mengampuni. Dialah yang akan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengasihi, untuk bisa memberi, bahkan untuk bisa rela mengorbankan nyawa kita untuk orang yang kita kasihi. Bahkan untuk orang yang menyakiti kita, kita bisa mengasihi mereka hanya dengan kasih karunia, hanya dengan kemampuan yang dari Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu. Mereka mungkin dalam pergumulan untuk mengasihi. Begitu hamba berdoa agar kami membuka hati, agar jemaat-Mu membuka hati untuk mengizinkan Yesus Kristus diam, tinggal. Untuk mengizinkan firman-Mu diam dan tinggal di dalam hati jemaat-Mu. Sehingga Engkau Tuhan memberikan kemampuan kepada kami, kepada jemaat-Mu untuk mengasihi. Sama seperti Kristus telah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati.